Halo trader, welcome to DDMax Forex Insight, tempat dimana kita akan mengupas tuntas peluang market di minggu ini dari mulai data teknikal dan juga khususnya dari data fundamental. Dan kali ini aku gak sendirian karena sudah ditemani oleh mentor profesional yaitu ada Miss Dina. Halo Miss. Halo. Oke, gimana kabarnya hari ini Miss? Alhamdulillah Baik. Oke Miss, kali ini kita bakalan ngebahas ya untuk data-data fundamental yang akan rilis di minggu ini. Oke, sahabat trader, ini untuk question number 1. Bagaimana potensi pergerakan USD setelah rilis data CPI Amerika Serikat di minggu ini, Miss? Oke, data CPI Amerika Serikat menjadi fokus utama market ya, karena forecast CPI tahunannya itu akan dirilis naik ke 3,7% dari yang sebelumnya itu 3,3% gitu kan. Forecastnya. Sementara core CPI bulanannya itu diperkirakan naik ke 0,3%. Nah, jika inflasi aktualnya itu jauh lebih tinggi dari perkiraan atau dari forecastnya, nah USD ini bisa berpotensi untuk menguat kayak gitu. Karena pasar juga melihat bahwa peluang suku bunga tinggi itu bertahan lebih lama. Gitu. Namun bisa sebaliknya juga kalau misalkan inflasi lebih rendah. Nah, kalau misalkan inflasinya jauh lebih rendah, USD ini bisa melemah dan memberikan ruang penguatan bagi emas dan juga mata uang mayor lainnya kayak gitu. Nah, kita sebagai trader itu perlu waspada juga ya, perlu waspada karena volatilitas pada saat rilis data itu biasanya akan tinggi. Oke. Next, untuk question number 2. Apakah harga emas ini masih berpotensi volatil di minggu ini, Miss? Gimana tuh? Oke, untuk emas diperkirakan akan bergerak fluktuatif ya, karena mengingat akan market juga menunggu rilis data inflasi Amerika Serikat gitu ya. Nah, prediksi inflasi yang meningkat itu dapat memberikan tekanan pada emas gitu kan, akibat ekspektasi dari suku bunga tinggi The Fed kayak gitu. Nah, namun kalau misalkan nanti CPI-nya itu lebih rendah daripada forecast-nya, nah emas ini akan berpeluang naik cukup besar juga kayak gitu kan, cukup kuat karena pasar itu akan kembali berharap pemangkasan suku bunga kayak gitu kan, lebih cepat gitu kan dari yang sebelumnya. Nah, kondisi ini ya membuat kita sebagai trader nih perlu disiplin dalam mengelola manajemen risiko. Oke. Next untuk question number 3. Bagaimana peluang GBP setelah data GDP Inggris ini dirilis, Miss? Oke, untuk GDP Inggris ini itu diperkirakan turun ke minus 0,2% dari yang sebelumnya itu tumbuh gitu kan ya ke 0,5%. Nah, ini menandakan bahwa ekonomi Inggris itu mulai melambat kayak gitu. Nah, jika misalkan nanti data aktualnya itu jauh lebih buruk daripada forecast, GBP itu berpotensi akan melemah gitu kan, karena kekhawatiran perlambatan ekonomi semakin meningkat kayak gitu. Nah, namun apabila nanti hasilnya ternyata lebih baik daripada ekspektasi kayak gitu kan, nah GBP ini itu bisa mendapatkan sentimen positif. Nah, kita bisa memanfaatkan pair GBP USD karena akan diperkirakan cukup volatil juga di minggu ini. Next untuk question number 4. Mengapa data retail sales Amerika Serikat ini sangat penting bagi trader forex, Miss? Oke, retail sales itu mencerminkan kekuatan belanja masyarakat di Amerika Serikat kayak gitu kan. Nah, forecast itu menunjukkan bahwa penurunan dari 1,7% menjadi 0,6% kayak gitu kan, yang mengindikasikan konsumsi masyarakat atau daya beli masyarakat itu menjadi mulai melambat kayak gitu kan, mulai melambat akibat suku bunga yang tinggi tadi. Nah, kalau misalkan nanti datanya itu lebih lambat daripada perkiraan, nah USD ini bisa tertekan, kan bisa melemah. Nah, sebaliknya juga kalau misalkan nanti tetap kuat, dolar ini berpeluang untuk menguat juga karena ekonomi Amerika Serikat dianggap masih solid. Sip. Oke, next untuk question number 5. Apa dampak dari PPI terhadap market di minggu ini, Miss? Oke, untuk PPI sendiri itu kan mengukur inflasi dari sisi produsen. Dan minggu ini itu akan diperkirakan naik kalau kita lihat dari forecastnya. Gitu. Nah, jika nanti data aktualnya itu lebih tinggi, pasar itu bisa menilai bahwa
tekanan inflasinya itu masih cukup kuat gitu kan ya, Oke. sehingga mendukung juga untuk penguatan USD-nya kayak gitu. Namun apabila nanti ternyata PPI-nya melemah, nah ekspektasi penurunan suku bunga itu bisa kembali muncul lagi gitu kan, dan ini bisa juga menekan untuk dolarnya kayak gitu. Oke, nah ini untuk nomor 6, peluang di minggu ini nih. Apakah minggu ini cocok untuk trading jangka pendek, Miss? Oke. Nah minggu ini tuh cocok banget ya untuk yang suka Gimana tuh? trading di jangka pendek ya, karena banyak banget data high impact seperti CPI, PPI, terus juga ada retail sales Amerika Serikat gitu kan, terus ada GDP Inggris juga kayak gitu. Ini cukup menarik juga ya buat kita sebagai trader yang suka jaraknya pendek kayak gitu. Nah volatilitas tinggi itu bisa membuka peluang profit juga, tapi resikonya juga besar gitu. Makanya kita sebagai trader itu disarankan tetap disiplin untuk menggunakan manajemen resikonya dan juga tidak terlalu agresif ya saat market bergerak tepat gitu. Next, untuk last question, bagaimana kemungkinan arah kebijakan The Fed setelah data di minggu ini, Miss? Oke, nah jika inflasi Amerika Serikatnya tetap tinggi, terus retail salesnya juga masih kuat, nah peluang suku bunga tinggi bertahan lebih lama itu akan semakin besar, sehingga USD atau dolar itu cenderung akan bullish, akan tetap menguat kayak gitu. Namun jika inflasinya itu mulai turun dan konsumsinya juga melemah, nah pasar ini bisa kembali berharap gitu kan adanya pemangkasan suku bunga yang lebih cepat lagi kayak gitu. Karena itu juga kita seluruh data minggu ini tuh akan menjadi indikasi atau sangat berpengaruh juga pada arah market global ke depannya seperti apa. Nah, itu dia Sobat Trader beberapa peluang dari mulai data fundamental dan juga teknikal yang bisa kita manfaatkan tentunya di minggu ini. Dari mulai trading yang pendek ataupun juga untuk swingnya, itu bisa kalian manfaatin tentunya di kelas DDMax Official. Dan buat kalian kalau misalnya yang mau dapetin edukasinya serta arahan signal juga, langsung aja merapat ke DDMax. Dan buat Sobat Trader jangan lupa untuk tetap saksikan DDMax Forex Insight setiap harinya di awal minggu dan di hari Senin. Dan jangan lupa juga untuk tetap like, komen, serta subscribe agar gak ketinggalan untuk peluang dan juga episode berikutnya dari DDMax Forex Insight. Bersama saya Melinda dan juga Saya Dina. bye-bye.